ada eksternal, ada internal. Nah, dalam konteks ini, SPI melaksanakan audit internal. Nah, apa itu audit internal? Audit internal ini kegiatan untuk memberikan assurance, keyakinan, dan juga konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan perbaikan operasi organisasi. Nah, Bapak Ibu, dari kalimat yang pendek ini, Bapak Ibu mulai meresapi apa itu SPI, apa itu audit internal. Bahwa SPI, Satuan Pemeriksaan Internal, atau kita menyebutnya audit internal, auditor internal. Audit internal itu adalah kegiatannya. Auditor internal adalah kita sebagai SPI. Nah, SPI melakukan audit internal yang tujuannya yaitu memberikan assurance, keyakinan, kemudian memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi organisasi. Dalam konteks organisasi ini adalah rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, berangkat dari niat memberikan nilai tambah, kemudian memberikan perbaikan operasi, tentu SPI atau auditor internal ini dalam melakukan audit internal jauh dari tujuan-tujuan justifikasi, vonis, kemudian menghukum, menjatuhkan, dan seterusnya. Itu bukan SPI. Nah, hal-hal demikian itu auditor eksternal. Boleh jadi KPK, boleh jadi BPK, dan seterusnya. Tetapi kita sebagai SPI itu ditugasi untuk melakukan audit internal, tujuannya adalah memberikan perbaikan, memberikan nilai tambah. Bahwa kita hadir di rumah sakit itu adalah dalam rangka mencari solusi atas masalah yang terjadi pada unit yang ada di rumah sakit. Nah, lebih lanjut, audit internal ini nanti membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematik dan terukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Nah, Bapak Ibu, tentu kita semua ini sedang melakukan sistem manajemen yang nanti ada hasil. Kemudian juga selama kita mencapai hasil ada sebuah proses. Bagaimana efisiensi dari sebuah proses, bagaimana efektivitas dari sebuah hasil, itu nanti juga menjadi sebuah goal kita. Nah, itu Bapak Ibu tentang audit internal. Nah, kemudian siapa auditor internalnya? Ya, auditor internalnya adalah SPI. Kalau tadi yang kita bahas adalah tentang audit internal, kegiatannya, maka sekarang orangnya, petugasnya, yaitu auditor internal. Dalam konteks ini, auditor internal adalah SPI, yaitu mereka yang ditetapkan dengan keputusan direktur untuk menduduki anggota SPI sebagai auditor dengan ketentuan pertama independen, yang kedua kompeten. Nah, jadi keberadaan kita itu atas SK direktur. Nah, ini nanti biasanya sering menimbulkan pertanyaan. SK-nya SPI itu dari direktur, Pak. Nah, kemudian pejabat-pejabat yang menaungi unit-unit yang kita periksa, SK-nya dari kepala daerah, misal bupati, misal gubernur, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang diangkat menjadi auditor internal atau SPI, ini lebih dulu harus ada namanya kualifikasi. Kualifikasi yang harus ada pada orang-orang itu adalah yang pertama independen, yang kedua kompeten. Nah, independen dan kompeten ini nggak boleh diabaikan. Independen di sini adalah merdeka, mandiri, tidak tergantung, tidak di bawah tekanan. Dalam konteks kita bekerja di rumah sakit, kita
sebagai SPI tidak rangkap jabatan. Nah, ini yang sering menjadi masalah teman-teman SPI. Bahwa SPI itu harus independen, tidak boleh rangkap jabatan, tetapi kebanyakan yang diberi tugas SPI mereka masih merangkap tugas. Nah, lalu bagaimana? Maka kalau itu terjadi, minimal kepala SPI-nya harus independen. Kenapa harus independen, Bapak Ibu? Nah, nanti ada ceritanya. Tetapi sebagai gambaran awal, kalau SPI itu merangkap tugas, misalkan SPI dari unit A, kemudian suatu saat akan audit di unit A. Lalu bagaimana dia mengaudit unitnya sendiri? Maka objektivitasnya menjadi berkurang. Nah, itu yang pertama harus independen. Sehingga syarat independen ini paling tidak SPI itu mandiri, full time, tidak rangkap jabatan, tidak rangkap tugas. Kalau terpaksa nggak bisa, minimal kepala SPI-nya. Kemudian yang kedua, syarat berikutnya adalah kompeten. Wah, nggak ada suaranya. Oke, mungkin suaranya kurang dekat. Sudah terdengar suaranya Mas Afan? Sudah terdengar, Pak. Sudah terdengar. Ya, baik. Nah, syarat yang kedua adalah kompeten. Kompeten itu apa? Kompeten itu punya kemampuan. Kompeten itu mampu. Artinya apa? Seorang diangkat menjadi SPI itu harus memang menguasai ilmu audit. Nah, itu. Jadi harus menguasai ilmu audit. Supaya menguasai ilmu audit, maka Bapak Ibu benar sudah kalau pada siang ini mengikuti kelas online. Nah, kelas online nanti akan ada kelanjutannya. Nah, itu. Kemudian nanti ada namanya Certified Internal Auditor. Jadi ada sebuah tanda bahwa orang-orang ini adalah kompeten menjalankan tugas sebagai SPI, yaitu ada uji layak kompetensinya. Orang-orang yang punya sertifikat kompetensi, nah, maka dia kompeten. Lalu siapa yang mengeluarkan sertifikat kompetensi? Untuk saat ini masih BPK. Tetapi kita sedang berproses di bawah organisasi PAIRC. Jadi kita sesama SPI di Indonesia ini membentuk namanya Perhimpunan Auditor Internal Rumah Sakit Indonesia. Yang sekarang dalam proses badan hukum. Nah, ini nanti salah satu organisasi ini fungsinya adalah bagaimana kita menetapkan standar bagi SPI termasuk kompetensinya. Nah, oke Bapak Ibu, penjelasan itu nanti akan panjang di sesi-sesi selanjutnya. Baik, kalau ada auditor, ada SPI, kemudian ada namanya auditi. Auditi itu apa? Auditi adalah pihak yang diperiksa. Siapa yang diperiksa? Yang diperiksa itu adalah unit-unit kerja di rumah sakit. Ada instalasi, ada bagian, ada bidang, ada seksi, ada subbidang, ada